Katanya dulu pernah ternak janda-janda muda, Mas. Itu spesialisnya Om. Kalau menurutku sih ya petani milenial ya. Milenial. Kita ngomongnya aja susah ya. Mele. Ya petani maksudnya sih yang muda sih ya. Mungkin kalau milenial itu sebutnya untuk yang muda sih. Ya. Mas Adam itu dapat ilmu petani milenial itu tentang apa aja, Mas? Bertani itu aku apa ya? Dari awalnya karena sebenarnya kita kan dari Kalibening lah ya. Maksudnya di Kalibening kan banyak banget potensi-potensi alam gitu ya. Iya, betul. Come back to Taken Production. Apa kabar teman-temanku sebangsa dan setanah air? Semoga kalian semua bahagia dan sehat selalu. Amin. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di episode yang kedua. Saya Nanang. Saya Doha. Oke. Oh ya, ini di episode kedua kita udah punya bintang tamu nih. Oke. Gimana kalau kita langsung panggil aja, Mas? Wah, nanti dulu Mas. Sudah siap apa belum? Oh, udah. Udah. siap. Oke. Mas Sam Adam. Tepuk tangan buat Mas Adam. Mas Adam? Iya. Silakan. Ini penampakannya teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Dingin nggak? Mandan lah. Mandan. Lumayan. Oke, alhamdulillah di episode kedua ini kita menampilkan bintang tamu yang tentunya menginspiratif dan edukatif, informatif yang nanti kita akan wawancara untuk Taken Production kepada Mas Adam. Gimana Mas Adam sudah siap berbincang-bincang dengan kita? Ready, Bro. Oke. Ready, Bro. Bahasanya, Bro. Oke. Mungkin baiknya biar perkenalan dulu kali ya, Mas. Oke, iya. Biar teman-teman tahu ya. Nah, benar banget. Silahkan Mas Adam memperkenalkan diri kepada teman-teman. Halo Taken Production, bersama saya Sam Adam. Oke. Sam Adam. Sam. Kenapa Sam, Mas? Kenapa Sam ya? Biasalah bro ya, kita ada di tongkrongan biasanya tuh bikin panggilan-panggilan khusus kayak gitu ya. Nah, biasa bro. Jadi aku bikin personal branding pakai nama Sam. Aku ambil dari nama kakek karena kita kembali ke belakang biar melompat ke depannya tuh lebih jauh. Oke. Gitu. Oke. Berarti kayak marga-marga gitu ya, Mas? Iya. Turun-temurun Turun-temurun lah ya. dari Sam Adam. Tapi biasa dipanggil Adam ya? Ada. Sam juga boleh lah, nggak apa-apa. Biar lebih berkelanjutan gitu. Oke. Ini sambil ngerokok nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Nggak silakan. apa-apa, Silakan. Dinyalain dulu. Iya. Enak. Lumayan satu set mah lumayan. Gimana kabar keluarga, Mas? Baik. Alhamdulillah, baik. Sibuk apa sekarang, Mas? Sibuknya biasa keseharian bertani. Oh, sekarang bertani. Bertani. Katanya dulu pernah ternak janda-janda muda, Mas. Itu spesialisnya Om. Spesialnya Om aja itu, Mas. Sini anak-anak muda mah yang lain-lain aja. Om Dohan aja. Oh, Nanang. Jangan ada anak muda ya, Mas ya? Iya. Bertani. Kabar-kabar juga ada petani milenial. Saya tanya-tanya ternyata Mas Adam ya? Mungkin saya tuh ada yang lain juga banyak lah petani-petani milenial. Gimana Itu ngomong-ngomong soal petani milenial tuh Mas, itu sebenarnya petani milenial tuh apa sih? Apa ada perbedaan sama petani biasa atau sebenarnya sama aja cuma karena zaman sekarang jadi disebut milenial? Sama atau emang seperti itu? Kalau menurutku sih ya petani milenial ya. Milenial. Kita ngomongnya aja susah ya. Mele. Ya petani
maksudnya sih yang muda sih ya. Mungkin kalau milenial itu sebutnya untuk yang muda sih. Muda ya. Karena sebenarnya ya entah itu muda dalam usia atau entah itu muda dalam teknologi bertaninya sih. Jadi kita nggak jadi patokan itu sebutan dengan apa ya umur dan lain-lain gitu ya. Tapi sih mungkin lebih ke cara sih dan lebih gimana. Tapi sih kalau di sini lebih ke anak mudanya sih. Jadi anak muda yang bertani itu disebutnya petani milenial gitu. Kalau menurutku sih lebih ke cara yang efektif, gimana bertani yang baik kayak gitu. Oke lah, Mas Adam itu dapat ilmu petani milenial itu tentang apa aja, Mas? Bertani itu aku apa ya, dari awalnya karena sebenarnya kita kan dari Kalibening lah ya, maksudnya di Kalibening kan banyak banget potensi-potensi alam gitu ya. Iya, betul. Terus sebelumnya kita kayak tahu lah banyak banget teman-teman kita yang udah sekolah, terus kuliah, terus lalu merantau lagi jauh gitu ya. Merantau jauh banget kayak gitu. Ntar jadi lupa pulang kayak gitu. Nah, jadi iya. itu Lupa jalan pulang. iya lupa pulang kembali ke desanya Iya, gitu. saking nyamannya ya. Saking nyamannya di kota-kota besar gitu. Makanya aku berpikir kayak apa ya, potensi besar di kampung tuh perlu dilestarikan gitu. Sebelumnya aku di Jakarta, di selatan Jakarta, terus ngerasain bahwa wah, aku hidup nanti ke depannya mau gimana, masa tuanya gitu. Terus aku memutuskan untuk pulang, terus akhirnya melihat potensi. Jadi kita nggak perlu menentukan apa, jadi apa ya, potensinya apa, terus nanti diolah kayak gitu-gitu. Terus aku melihatnya kalau bertani itu keren menurut aku, nggak harus orang-orang tua aja. Ya betul. Bener banget kayak gitu. Aku memutuskan untuk bertani, jadi aku memilih apa sih ya yang belum ya yang ditanikan di Kalibening ya khususnya, yang masih nggak banyak itu ya jamur kayak gitu. Jamur. Aku bertani jamur, terus aku berpikir ini juga jadi kebutuhan pokok juga untuk masyarakat. Khususnya di desa ya. Jadi menurutku bertani itu juga keren dan bisnis yang menjanjikan sih untuk aku. Memang karena tanah di Kalibening khususnya itu terlalu subur, Mas ya. Iya. Jadi potensi untuk bertani itu lebih besar. Nah, tujuan jenengan itu dari bertani itu untuk sendiri, untuk masyarakat, atau untuk mengumpulkan uang untuk menikah, Mas? Atau mungkin malahan untuk kesibukan sehari-hari aja? Kalau kita apa ya, maksudnya untuk jujur gitu ya, ya nggak mengesampingkan yang lain, kebutuhan pokok itu ya perlu ya, kita juga perlu pendapatan. Betul. Di lain itu, aku berpikir sih adanya perubahan pola pikir sih. Jadi kita tuh dengan perkembangan zaman tuh selalu berpikir bahwa yang modern-modern itu dikejar terus gitu loh. Jadi meninggalkan yang asri ya gitu. Padahal kita masih banyak potensi-potensi yang di desa-desa gitu ya. Misalkan kayak di sini di Taken Project ya. Iya, Taken. Di Taken Project, Bro. Taken Projection. Bukan. Taken Projection kan kita ada teknologi kan ya. Kita ada video nanti di-share ke teman-teman jadi inspirasi. Menurutku nggak selalu hanya hal-hal yang modern saja, tapi kayak bertani itu juga bisa dijadikan kemodernisasian. Jadi kolaborasi dengan musik, dengan gambar, dengan yang lain-lain. Begitu itu bisa gitu. Wah, sangat menginspiratif nih Mas Adam ya. Untuk teman-teman juga Iya. bisa mengambil ilmu dari Mas Adam ya. Gimana sih Mas kiat-kiat menjadi petani yang modern lah? Gimana Mas? Apa mungkin ada teknik yang berbeda atau sama atau gimana? Cara mengancul atau cara untuk mengambil rumput itu ada teknik-tekniknya nggak? Oh iya. Tutorial. Jadi apa ya? Kalau untuk kiat-kiat sih sebenarnya aku lahir itu bertani dari apa ya, pola pikir sih sebenarnya. Jadi kita terlalu banyak apa ya? Banyak orang yang berpikir kalau semuanya harus jadi PNS atau semuanya harus jadi apa kayak gitu kan, dan hal-hal yang kotor jadi ditinggalkan, padahal ya kita bisa mengambil potensi-potensi yang ada di kita, nggak usah dicari yang dari luar gitu loh. Maksudnya kita yang di depan mata kita aja bisa kita proses, terus kita kulik lagi lebih jauh, kita olah lagi lebih baik,
kita masih banyak peluang sih. Jadi aku nggak cuma bertani tapi pengen merubah pola pikir bahwa kita itu harus apa ya? Memanfaatkan apa yang ada gitu. sambil Jadi melestarikan, melestarikan. Jadi kita nggak usah kesana-sana gitu. Maksudnya di rumah aja kita Oh, bisa iya, betul. apa Saya aja menangkap bisa. Gitu. kata-kata Anda itu, kata-kata Mas Adam ini berarti memanfaatkan semua lini ya Mas ya? Iya. Dari pemupukan, habis pemupukan, sisa pemupukan, itu bisa diolah kembali ya Mas? Ya itu potensi-potensi kayak apa ya, proses ekosistemnya kan perlu berjalan juga kan. Kita kalau misalkan carinya apa ya, pendapatan dari luar aja kan mungkin kita nggak bisa mengolah lebih baik ya. Jadi menurutku tuh apa ya, kita bisa mengajak teman-teman yang lain untuk berdikari sih sebenarnya, berdiri di kaki sendiri gitu ya. Jadi kita bisa apa ilmu yang kita dapat tuh ya kita proses aja gitu ya. Maksudnya jangan kita dapat ilmu terus kita apa ya, nggak Pendem gitu ya, Mas. pendam terus nggak bisa berdiri Ada sendiri. action. Ada actionnya gitu loh. Sebenarnya secara pribadi setiap orang itu punya kelebihan masing-masing. Terus kita juga bisa apa ya, maksudnya ya diproses aja gitu apa yang kita punya, nggak usah mengikuti alur gitu. Kita pengennya apa, diproses terus lihat apa yang ada di depan kita. Nah, Jadi selain kayak itu, inspirasi. jenengan ada tim. Kalau Ada untuk tim saat nggak? ini tim untuk bertani masih pribadi, tapi sih aku dibantu sama pekerja satu ya, karena biasa lah ya, dari merakak dari awal ya nggak usah muluk-muluk banget lah ya, nggak usah muluk-muluk banget, kita lebih ke prosesnya aja sih, dinikmati dulu, nanti untuk semoga ya minta doanya aja semoga bisa membesarkan. Amin. Pertaniannya. Nah, Ih. siapa tahu dengan Anda di undang di sini. Yes. Gila. Bisa menginspirasi teman-teman mengangkat nama Anda, nama lo bisa diangkat, pekerjaan ataupun Nah, jamur tadi. nah ya sama bertaninya itu ya, ini sebagai contoh petani muda gitu kan. Jadi buat teman-teman bisa mengambil ilmu dari Mas Adam, bisa mempraktekannya, bisa eksekusi. Iya. Siapa tahu bisa jadi ladang pekerjaannya. Ya. Cuan. Ya siapa tahu bisa lah, semua itu bisa Mas. Bisa, Potensi semua bisa, tergantung kemauan kita mau bagaimana. Iya. Ke depan kita setahun 2 tahun ke depan itu mau gimana, itu harus ada planning Benar, Bang. planning yang sangat akurat. Tentunya dengan Mas Adam ini bisa menginspirasi lah nanti. Oh, dan selain itu nih, ngomong-ngomong, katanya Mas Adam nih bergabung di tim skena atas. Wah iya Mas. Itu skena atas itu apa itu Mas? Apa buat bikin event-event atau gimana? Oh iya, oke. Untuk skena atas ya, skena atas tuh sebenarnya tuh kayak apa ya? Kita tuh pengennya, ya tadi ya, nggak jauh-jauh dari berdikari sih ya, berdiri di kaki sendiri. Kita selalu melihat bahwa apa ya, potensi-potensi kayak event-event dari luar itu hanya ada di kota-kota gitu ya. Nah, iya. Emang di desa nggak bisa gitu. Nah. Di desa ya juga bisa gitu. Kita juga bisa. Terus kayak keren itu nggak selalu di sana-sana aja gitu ya. Di rumah kita juga bisa keren gitu ya. Kalau untuk skena atas, skena tuh menurutku tuh kayak ruang lingkup aja sih, ruang lingkup. Terus atasnya ya karena kita ada di Kali Bening ya, di daerah atas ya. ya, bener. Jadi ruang lingkup atas gitu, skena atas tuh ya wong dhuwur lah ya, mana cah dhuwur gitu. Kita kan kalau di Banjarnegara itu kan ada bagian bawah dan bagian atas gitu ya. Jadi kalau skena atas tuh ya sing bocahan dhuwur gitu loh. Bocahan dhuwur daerah atas gitu. Anak-anak atas. Anak-anak atas gitu. Kalau untuk skena atas sendiri sih tujuannya itu untuk apa ya, memberikan ruang kepada teman-teman kita yang mempunyai potensi apapun itu, kayak misalkan musik, terus gambar, Ya. Oh, gambar juga ada. Ya, Mas. kesenian lah, khususnya kesenian boleh aja lah, kita saling berkolaborasi, terus nantinya hal-hal itu bisa terapresiasi, terus menjadikan sebuah bentuk karya. Selanjutnya kan bisa menghidupi ekonomi kreatif. Iya betul. Jadi kalau misalkan kita tadi aku bertani terus juga bercimpung di teman-teman lingkup kesenian, itu juga bisa dikolaborasikan juga gitu, bisa dikolaborasikan. Terus nantinya kita hal yang apa ya, yang keren-keren di sana tuh ya bisa diterapkan di sini kayak gitu. Oke, mantap banget nih Mantap Mas Adam sekali. nih ya, sangat menginspirasi nih buat teman-teman
apalagi seusia-usia ABG ya, usia muda nih. Iya, Mas Adam betul. termasuk orang Iya, yang iya. sangat menginspirasi nih loh. ABG bro. Lahiran tahun berapa, Mas? Aduh Jan bro. Oh, ditanya gitu. Bingung. Kalau aku sih di tahun 98 ya. 98 kalau 98 tuh kalau mereka hilang saya lahir. Ya. Jomblo, Mas. Oh, Mas Adam punya pacar. Punya Ada. cewek apa cowok? Alhamdulillah masih normal. Cewek. Kalau untuk ke situ sih aku lebih apa ya, privat sih, lebih privat. Jadi nggak pengen di apa Expose ya, ya? expose gitu. Cinta itu ya untuk diri kita sendiri. Asik. Jangan, Mas. Dan nanti Ya bagi- enggak. Kalau cinta untuk masnya perempuan gitu loh. Ya keluarga juga harus ada cinta. Oh iya. Ya iyalah. Biasa bro, di modernisasi kan sekali up langsung dar. Untuk mengurai masalah mending kita nikmati rasa Iya, ini betul sekali. berdua saja. Benar banget. Ngopi atau ngeteh? Kalau aku sih lebih ke ngeteh sih. Oh. Heeh. Pelayan. Tapi kalau buat kopi ya nggak apa-apa sih ya. Oh iya juga. Di sini juga ada banyak teman-teman kita yang mungkin Mas Adam perlu tahu juga ya nanti. Oh, Mas Adam udah kenal paling ya. Udah kenal? Iya, kenal. bro kita semua lah ya. Iya, karena kita dari awal itu memang membuka pintu untuk teman-teman kita semua yang ada di daerah khususnya Kalibening itu membuka pintu untuk senantiasa mereka ingin menginspirasi atau memberikan ide-ide itu kita terbuka. Gokil Kita sih. harus merangkul mereka. Ya contohnya kan Mas Adam ini. Betul. Mas Adam juga harus jangan stagnan untuk diri sendiri. Weh. Tetap harus Berbagi. berbagi Semoga, pelajaran semoga. tentang akademik ataupun pertanian. Ya. Ada event-event, Mas Adam katanya Oh iya. pernah itu ya. Ngomong-ngomong nih soal skena nih Mas. Hmm. Itu kan tadi ya mau menjadi wadah ya. Menjadi Iya. wadah Iya, untuk betul. teman-teman ya kan. Itu udah pernah bikin acara apa gitu Mas dari skena atas? Kalau skena atas itu progres pertama berarti kan mengumpulkan teman-teman dari kesenian lokal. Kalau event yang pernah dibuat itu ada di terminal, kita namakan Suara Terminal. Ya Suara tadi kita Terminal. Suara Terminal. Jadi kita potensikan apa yang ada. Kita ada ruang publik di tempat kita itu salah satunya adalah terminal ya. Terminal. Jadi kalau bicara filosofis nih. Kalau filosofis itu sebelum kita berangkat lebih jauh kita tuh mampir dulu ke terminal gitu kan. Ya. Mungkin sih kalau sekarang untuk mode transportasi ya banyak lah ya, tapi untuk yang kita ketahui kan sebelum kita melangkah lebih jauh gitu ya, Iya. kita mampir dulu ke terminal terus nanti melanjutkan ke perjalanan yang lain. Iya. Jadi skena atas tuh jadi wadah, terus ada eventnya namanya Suara Terminal, terus mereka bisa datang ke Suara Terminal, terus memperkenalkan karyanya, nanti bisa diapresiasi sama masyarakat atau warga gitu ya, nanti bisa dengan apresiasi itu, jadi mereka mempunyai apa ya, pede lah ya, lebih pede Ya. gitu, lebih pede nanti juga udah eksis bisa melanjutkan entah kemana aja kita support sih kayak Oke, gitu. siap. Mantap. Mantap sekali Mas Adam. Iya. Luar Mantap biasa ya. ini. Kita nggak sia-sia ya ngundang Mas Adam ya. Anu mau cepak iki ya bro. Wong Cepak Eke itu bahasa Jawa. Apa itu? Cepak Eke. Dekat gitu. Dekat ya. Dekat. Rumah Mas Adam itu di daerah Kecamatan Kalibening. Desanya itu Banurejo. Iya, Ya, Banurejo. Banurejo. Nah, itu barangkali teman-teman mau Mampir, belajar belajar. tentang bertani jamur atau malah mau beli jamur itu jamurnya dijual belikan kan Mas ya? Iya pastinya. Dijual belikan nanti kalau untuk teman-teman untuk sharing-sharing bisa banget lah mampir ke tempat saya ada di Banurejo. Nah. Terus untuk yang lain-lain kalau misalkan sharing-sharing di mana aja boleh juga. Jangan Mas. Di mana aja nih. Ngopi dulu Mas. Oh, Oh ya ngopi dulu biar lancar bro. Kopi. Ini Mas Dimas. Mas Dimas. Iya. Ya. Ini Mas. Boleh dipanggil Mas beda lah. Dimas Iya yang ngopi. atau Bang Dimas saja? Bang Jono. Bang Jono. Bang Jono. Bang. Kamera bro, Makasih dalam ya. kamera di bro. Alah, Ken. Monggo Mas. Oh iya. Oh, Si seruput. Oh, enggak ting ya. tinggal pernah bro. Ya Lah. ting dulu lah. Bro. Bismillah.
Mantap ya bro. Ya ini Dunia. juga termasuk potensi dari tempat kita kan di Kalibening kan. Kopi. Banyak banget. Dari segi pertanian kan ada kopi, ada teh gitu ya, ada sayur mayur juga. Kopi juga salah satu salah satu komoditas yang baik di Kalibening. Juga banyak juga teman-teman kita di ranah pertanian kopi, nanti juga mungkin dari Taken Project bisa mengambil sisi lain dari petani lain. Memang kita pengen ya dari kopi, teh, dari desa-desa itu termasuk gini Mas, saya mau cerita dikit ya, biar agak itu luas agak lah nyambung. ya. Agak apa Mas? Luas. Ya. Gini, kopi. Saya tuh mampir di tempat Pak D, Bu Le, sama Om, itu kopinya beda-beda Mas. Beda. Rasanya tuh beda-beda. Itu kenapa bisa beda-beda? Apa memang cara bikinnya bermacam-macam, sendiri-sendiri, atau mungkin mereka itu punya ciri khas sendiri untuk membuat dari menyangan atau menggorengnya untuk menjadi hitam nanti di grinder jadi kopi itu beda-beda. Lah itu Mas Adam ada ide nggak mungkin bisa memberikan biar itu mereka tuh sama rasanya sama, jadi itu bisa jadi ciri khas Kalibening. Kopinya kayak gini rasanya jadi satu gitu Mas, nggak beda-beda Mas. Kalau untuk kopi sih ya semua kan punya resep masing-masing ya. Nggak kopi dok, teh juga. Nah, teh juga. Kalau untuk tadi kan di kopi itu ada beberapa hal yang prosesnya juga menentukan ya. Kayak pasca panen dan lain itu nanti bisa mungkin dari Taken Project lebih khususnya bertanya sama teman-teman kita yang ada di kopi ya. Tapi setauku untuk kopi sendiri sih di Kalibening sangatlah baik karena kita mempunyai ketinggian dan alam yang lestari. Cocok ya? Cocok banget. Nggak kalah level lah sama yang tempat-tempat lain. Kita punya ciri khas. Untuk kopi Kalibening sendiri itu punya ciri khas, tapi untuk seduhan-seduhannya, proses-prosesnya, roasting-roastingnya itu tergantung artisan kopinya masing-masing. Kalau untuk tadi di tempat saya itu, kalau aku tuh bertani jamur kan. Jadi untuk kopi itu bisa sisa ampasnya bisa dimanfaatkan lagi untuk menanam jamur sebenarnya bisa. Mas? Bisa. Saya udah pernah coba mengumpulkan dari beberapa kafe-kafe di Kalibening. Kita bikin pupuk terus dari ampas itu. Di ampasnya jadikan pupuk bisa, terus jadi media tanam untuk jamur itu bisa. Keren sih menurut aku. Ini juga ada ide-ide lagi ya Mas untuk mengembangkan kopi bagi teman-teman yang suka atau gemar untuk minum kopi. Ini bisa bikin sendiri di rumah, kita olah, kita diskusi dengan Mas Adam. Itu ya nanti juga bisa. Ada teman-teman kita lah yang mungkin lebih ya, tahu ya Mas ya, lebih ke proper kopi lagi untuk tentang perkopian. Nah ini Mas dari skena atas ya Mas tadi ya. Skena atas ya. Skena atas itu ada nggak sih rencana-rencana ini kan hampir 17 Agustus nih, ya kan? 17 Agustus tahun. Iya. Saya tuh senang sekali kalau ada 17 Agustus itu kemerdekaan, memperingati pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur. Itu dari skena atas ada bikin acara nggak Mas di hari kemerdekaan itu? Kalau untuk skena atas sebenarnya target utama untuk awal-awal ini ya karena baru lahir ya. Mungkin kedepannya juga tidak menuju untuk hal-hal yang lebih luas. Buat apa kita bikin sesuatu dengan kedatangan orang banyak tapi tidak tersampaikan gitu. Betul. Mending kita lebih baik. Ya benar, kita harus lebih baik. Lebih baik kita bikin sesuatu ruang lingkup yang enak gitu untuk teman-teman. Yang penting mereka bisa berkarya daripada maksudnya lebih luas terus cover terus gitu kan. Ya oke juga sih untuk cover ya. Baik untuk ngulik maksudnya teknik dan lain-lain. Skena atas itu lebih maksudnya mengapresiasi hal-hal yang murni gitu. Gak melulu harus bikin event yang luas. Kita bikin event kecil terus yang datang 5 orang saja itu udah cukup menurut aku gitu. Jadi dari 5 orang itu bisa mengambil nilainya dari kegiatan terus bisa sharing ilmu. Itu target kita gitu. Jadi kita nggak perlu yang lebih besar. Tapi sih untuk 17 Agustus mungkin setiap
untuk teman-teman skena atas ya mungkin di sini juga teman-teman skena atas ya kita orang-orang atas gitu ya. Boleh saja mungkin kalau misalkan ada ide yuk kita bareng-bareng gitu loh. Jadi skena atas tuh milik kita semua gitu. Skena atas tuh milik kita semua, jadi bebas lah untuk siapa saja. Luar biasa. Karena memang kita membutuhkan orang ya, membutuhkan teman-teman yang mungkin dari segi ide-ide yang lain, dari segi-segi pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda kita satukan untuk menjadi satu wadah yang membuat, contohnya membuat apa ya, membuat kita menjadi lebih besar, lebih bangga dengan karya kita. Iya, betul banget. Kayak misalkan dari Taken Project kan sebuah pergerakan yang baik kan untuk Baik bro, ini baik banget bro. Jadi kita baik. bisa mengapresiasi teman-teman kita yang lain gitu. Jadi ya menurutku lebih baik yang ada di lingkungan kita aja dulu gitu. Maksudnya nggak usah terlalu yang kesana-sana gitu. Jadi terima kasih juga udah jadi apa ya, diundang juga ya, diundang bro. Emang ada undangannya? Maksudnya disuruh mampir ke sini gitu, udah seneng banget sih, maksudnya saling support untuk kegiatan-kegiatan positif. Ya apa ya, nggak melulu kesana-sana lah, maksudnya kita terkadang berpikir terlalu luas gitu, sedangkan di depan kita nggak pernah kita pegang gitu. Pegang aja yang di depan kita dulu, mesti kan kayak apa ini bro, makanan-makanan yang enak, kopi-kopi kan. Ini itu chicken mas. Chicken, nah Chicken yang crispy-nya dapet, dalamnya gurih, enak, harganya murah. Rasanya mas? Rasanya luar biasa, nampol. Ini kalau mau beli bikin di mana nih mas? Kayaknya menggiurkan, menarik banget. Banyak mas. Banyak. Tapi yang istimewa itu di depan terminal Kali Bening. Oh, iya. Namanya apa tuh mas? Bukan. Yang lain apa nih? Nanang French Chicken. Oh iya. Itu. Di Fried chicken atau fried chicken? French Chicken. Oh, fried chicken. Iya. Temennya chicken lah ya. Chicken. Itu ada mas di depan terminal mas. Oke. Siapa tahu teman Mas Adam mau chicken, mau lauk yang instan itu bisa langsung beli aja di depan terminal Kali Bening. Ya itu juga kan kayak misalkan dari tadi bertani terus kopi, ada juga produk UMKM yang lain ya kita support aja ya teman-teman kita gitu biar ekonomi di lingkungan kita itu lebih naik juga gitu. Terus kayak beberapa untuk event kan juga meningkatkan UMKM juga kayak gitu. Ya menurutku kita saling bersinergi lah ya. Dari nanti mungkin bisa dari skena atas sama Taken Project juga bisa saling berkolaborasi atau bikin event yang lain-lain nanti bisa merujuk ke diorganisir. Dan juga untuk teman-teman jangan ragu untuk bergabung ke teman-teman yang lain yang memulai pergerakan kayak misalkan ini Taken Project, ada skena atas, terus banyak lagi di Kali Bening ada komunitas-komunitas lain. Tidak perlu mencari tahu apa sih yang kita yang kita bisa gitu. Datang aja dulu terus saling berkenalan terus nanti kita bisa sharing-sharing. Itu lebih nikmat sih. Benar banget. Anyes pura bro. Silakan diminum kopinya. Aman bro. Nikmat banget kok. Silahkan. Nikmat, nyaman. Itu yang kita mau berikan kepada jenengan. Nek, dari tadi aku yang ditanya-tanya dulu, boleh nanya balik gak ya? Tidak boleh. Namanya juga Taken ya. Apa kemarin Taken mas? Taken itu tanya-tanya kepada narasumber atau bintang tamu. Masa bintang tamu yang ditanya? Salah ya. Gak bisa juga kan bisa. Mungkin kan dari teman-teman yang lain bisa jadi tahu kan. Taken Project itu apa dan mau apa gitu. Jadi mungkin teman-teman yang lain mungkin kalau yang satu jalur mungkin ada di videografi atau di produksi film dan lain-lain kan bisa saling berkolaborasi. Kerjasama gitu ya. Tadi gimana mas untuk Taken Project ini apa dan mau apa gitu? Sebenarnya soal Taken Production tuh udah kita jelasin ya di episode pertama, tapi nggak apa-apa. Kita ulang lagi. Tahu lagi ya. Jadi Taken Production itu kita pengen menjadi wadah
ya untuk orang-orang khususnya yang paling diprioritaskan itu orang-orang sekitaran Kali Bening nih. Ya, daerah Kali Bening ya kita pengen menjadi wadah buat mereka menyampaikan pendapat ataupun menginformasikan sesuatu ya, atau kayak Mas Adam ini kan mengedukasi teman-teman semua. Jadi kita tuh jadi wadah di situ untuk teman-teman bercerita gitu Mas. Ya tujuannya ya tentu buat apa ya, menambah wawasan ya Mas ya. Betul. Menambah wawasan untuk teman-teman yang nonton gitu. Ya. Itu Mas. Jadi tidak lupa juga untuk teman-teman yang masih berumuran. Ya contohnya Berat bro. Berumuran bro. berumuran itu sudah berumur, sudah balil ya. Balik. Ya. Udah balik, udah punya wawasan yang luar biasa dari ilmu-ilmu tentang sekolah maupun pengalaman-pengalaman yang lain, itu bisa kita rangkul. Oke. Benar banget. Kita keluarkan semua Iya. ide-ide mereka. Siapa tahu mereka malahan ingin kesini memberikan edukasi informatif yang luar biasa, manfaatnya nanti untuk kita semua. Iya. Betul. Keren. Apa sih? Tepuk tangan dulu buat Tekken Project. Oke. Terima kasih. Dan tentunya ya kita di sini dari Takan Production, dari Skena Atas ya kita minta support ya dari teman-teman support. sekitar ya kan, kita harus saling support biar ya tujuannya ya satu untuk memajukan Kali Bening ya Iya, kan. betul. Biar menjadi lebih baik lagi. Mungkin sekarang udah baik tapi kan bisa menjadi lebih Lebih baik baik. lagi, lebih maju. Manfaat. Ya. Orang yang lebih baik itu orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Oke. Ya kan? Betul. Iya, bener banget. Oh, untuk Mas Adam tadi mau tanya, silahkan. Mau bertanya apa? Kami persilahkan waktu dan tempat ya Mas. Mungkin merujuk ke kolaboratif lah ya. Kayak aku jadi bagian dari Skena Atas, terus aku jadi petani juga. Ya. Terus ini bisa bergabung dengan baik sama keluarga Takan Project. Untuk teman-teman yang lain nih ya, kalau dilihat dari belakang kita nih ada sebuah lukisan keren. Nah, betul. Ada lukisan keren. Ini termasuk salah satu karya dari teman salah Teman satu kita. teman kita. Dia juga salah satu dari Skena Atas juga. Jadi banyak banget loh potensi-potensi kita. Kayak yang tadi aku bilang ada musik, ada gambar, terus mungkin ada kriya-kriya yang lain. Di belakang kita ini ada teman kita namanya Sukron, itu ada anak bedana. Dan masih banyak banget teman-teman kita yang punya Banget. karya yang keren. BGT pokoknya. Tapi sayangnya ya belum apa ya, ada Belum terekspos ya, Mas. ada terekspos. Mungkin dengan adanya Taken Project ini Nah, bisa terekspos, betul. bisa menjadi nilai positif yang baik. Keren banget sih. Ini ada teman kita yang bikin Salah satu. karya, terus ada teman kita juga yang bikin lagu, itu banyak banget. iya. Nanti juga kalau misalkan dari Taken Project ada sesi-sesi lain untuk bernyanyi atau ada sesi untuk menggambar, Oh iya. mungkin Siap. bisa kolaboratif Bisa, dengan bisa, Skena bisa, Atas ya Kita nggak bisa sih? masukkan semua. Bisa. Kita tunggu aja ya teman-teman ya. Ditunggu nih untuk Ditunggu. Taken Project dan Skena Atas sih. Sabar saja. Karena episode masih banyak ya kan, kita tentu bakal ngisi. Sebenarnya nggak cuma podcast ya Mas ya, kita udah berencana ya bakal yang kayak Mas Adam bilang tadi, kita ada mungkin nantinya ya ada kolaborasi sama teman-teman menjadi apa ya, panggung buat teman-teman Iya. ya. Karena panggung itu kan nggak melulu harus yang ditonton secara offline gitu kan, Iya, kan bisa bener juga banget. secara online gitu kan, lewat platform sosial, media sosial ya kan, bisa diupload di situ. Mungkin nanti kita bakal bikin itulah ya Mas ya. Iya. Ini kalau teman-teman mau lihat updatean dari Taken Project ini kemana nih? Kalau itu ada di YouTube ya, dan Instagram juga. Nanti ada lah Instagramnya ya Oh, kita. di sini, di sini. Oh, iya. Di sini. Oh ya. Ya aku juga punya Instagram. Oh, punya? juga, iya. Coba dipublikasikan aja nggak masalah. Ayo silakan. Biar Ini teman-teman pribadi atau yang lainnya? Kalau untuk Bebas Bebas. Mas, bebas. Mau apa aja, mau pribadi atau mungkin dari Skena juga nggak apa. Kalau kalau pribadi ada Sam Adam, boleh berkenalan atau kita bisa sharing-sharing di Nah. akun pribadi saya, ada di Sam Adam, S-nya 2, M-nya S depan 2, M belakang 2. Terus Sam untuk Adam. pertaniannya ada di nanem.jamur. .com. Enggak ada .com-nya. Nanem.jamur. Terus untuk Skena Atas
ini di skena dot atas. Oh, itu ya teman-teman yang mau nanya mungkin soal atau mungkin pengen kenalan kan sama Mas Adam ya. Nggak apa-apa kenalan kan sebagai teman gitu ya Mas ya. Iya. Atau mungkin mau bertanya soal bertani gimana cara menjadi petani milenial, bisa tadi ada di Instagramnya, atau mungkin mau ngajak kerjasama sama Skena Atas juga tadi ada Instagramnya ya Mas ya. Iya, betul Nanti sekali. bisa langsung DM aja. Dan katanya jenengan itu maklar, Mas. Maklar apa nih Mas? Maklar. Itu segala macam Mas Adam katanya itu bisa semua. Ya Siapa itu. yang butuh apa itu Mas Adam bisa. Ya karena itu tadi Mas Adam itu melihat dari segala potensi yang bisa diambil ya dimanfaatkan gitu kan. Kita sikat aja bro yang ada di depan betul. kita. Oke. Jadi apa ya? Di depan kita sikat aja. Sikat aja bro. Apa ya? Tadi maklar ya. Bukan bahasanya apa Mas? Bahasa kerennya broker lah ya. Broker. Broker ya. Broker. Nah itu juga kayak dulu tuh aku sebelum di rumah ini ada di tanggal bulan apa sih ya? Sekarang bulan Agustus. Juli bro. Oh, iya. Iki sih Juli ya bro. Juli di 2023 berarti Merdeka. di rumah aku ada 2 tahun setengah ini. Terus sebelumnya di Jakarta pun aku udah melihat potensi-potensi dari rumah itu apa aja. Aku pernah juga menjualkan ikut mempublish kopi-kopi di rumah, terus tehnya juga ada banyak, potensi-potensi tehnya juga keren. Nah, terus karena di Jakarta aku banyak banget lihat inspirasi karena aku bekerja juga di toko buku. Banyak-banyak baca buku, terus akhirnya ngambil sesuatu yang bisa bernilai dan diterapkan di rumah kayak gitu. Jadi di mana aja kita bisa saling support sih. Yeah. Jangan kita ada informasi misalkan aku butuh videografi gitu ya. Mungkin bisa langsung ke PPV atau VVP gitu ya. OPV gitu. Ada teman-teman kita yang di videografer atau mungkin untuk di weddingnya juga ada teman-teman kita, mungkin di tempatnya Mas Johan juga ada gitu. Jadi kita nggak menutup informasi untuk itu gitu. Jadi bolehlah kemana aja, masuk aja, nanti kita bisa sebarkan ke teman-teman kita. Itu broker kayak gitu bro. Pokoknya anak kabeh lah. Atau yang P-info. Info masuk. Masuk Mas. Jadi kita saling menghidupkan gitu. Iya, aja betul. sih. Kalau untuk yang lainnya mungkin ini sih, kita kan ada di perbatasan antar Banjarnegara Pekalongan. Banjarnegara Pekalongan kan. Mungkin teman-teman untuk yang mau berwisata, kita banyak wisata kan. Tadi Betul. kita bisa sebutkan dan mungkin nanti bisa diundang untuk wisata-wisata juga. Iya, bisa. Meningkatkan wisata. Aku juga ini tour guide juga gitu. Tour guide juga boleh lah kalau misalkan mau berwisata khususnya di Banjar atau mungkin di luar Banjar, bisa lah. Bisa. Apa baik bisa bro gitu. Luar biasa. Sing ora bisa ge menyakitimu lah bro. Multi. Emang dengan apa baik bisa, apa jabisan itu lo bisa mengorganisir semuanya. Oh, itu bener banget. Dari pemikiran yang mungkin bercabang-cabang, dari mikir mikir itu, apa Bisa manage Heeh. gitu. Oh, untuk manage ya. Kalau untuk manage sih sebenarnya kita kan dimudahkan dengan adanya teknologi informasi lah ya. Ada HP, ada yang lain-lain gitu ya. Ya tinggal kita lempar aja. Jadi kalau orang lebih tahu kita, terus kita ambil, nanti kita lempar ke teman kita yang lebih bisa. Mungkin aku juga kayak misalkan terima produk sablon kaos dan mungkin ada yang lain-lain gitu, bisa aja misalkan ada orang ke saya terus nanti ke teman saya yang lebih bisa gitu. Itu bisa juga. Jadi ya karena keterbatasan tapi kan saya lebih ada jalur rezekinya dulu gitu loh ya. Jadi untuk teman aku yang bisa memproduksi ada nilai lebih untuk aku dulu, terus nanti kita bisa membantu kan, karena setiap produk
itu kan perlu marketing lah ya. Ya perlu Ya, harus ada. Jadi broker itu ya jadi marketingnya teman-teman kita yang punya produk itu. Oh, seperti itu. Itu caranya seperti itu ya, Mas ya? Iya. Jadi memang harus ada organisasi yang mungkin diterapkan di dalam bisnis. Ya, kayak gitu. Bisnis itu perlu juga teman yang mungkin bisa menjadi lebih baik, Ya, ya kan? bener banget. Agar organisasi itu tidak tidak dipandang sebelah mata ya. Iya. Jadi kelihatan memang kita mempunyai contohnya pabrik jamur itu ya, Mas. ya. Ya, dan juga mungkin kan dari Tekken Project kan bisa juga kan nanti adanya perkembangan terus kita bisa saling sharing bisnis. Mungkin di Tekken Project nanti ada sponsor dan lain-lain kan Nah, boleh aja bisa, buka ya bisa kan. itu. Boleh Kayak banget. gitu. Kita membuka lowongan yang mau kerja sama itu jelas kita terima ya. Jelas, salah satu Solo salah satu dari kerja sama dengan Nanang akhir zaman, Chicken akhir zaman. iya, ini kerjasama yang mungkin nanti kerjasamanya itu Secara terus menerus. internal di belakang. Untuk jamur, Mas. Untuk jamur itu bisa dijelaskan kembali untuk pembelian dan harga. Pembelian dan harga ya. Iya, iya, Oh. iya. Kalau untuk pembelian sih bisa langsung ke nanam.jamur atau nanti bisa langsung menghubungi kontak saya. Untuk kontaknya bisa DM aja, boleh. Nah, boleh. Terus nanti untuk harganya kalau harga kan kita menurut pasar ya, pasar kan nggak tentu ya, iya, ada iya, di range. benar. Kalau di jamur sih saya itu di jamur tiram di range harga 10 sampai 15 ribuan. 10.000 sampai 1 kilo. Iya, 1 kilo 10.000 sampai 15 ribuan. Tapi itu belum menentu. Kalau untuk lebih enaknya ya diambil tengahnya untuk daripada nanti saya bilang harga segini nanti Iya, pas betul, harga betul. naik atau harga turun beda kan Iya. ya kayak gitu. Iya. Mending Jadi di range bikin harga. kecewa teman-teman nanti. Jadi masih terjangkau dan juga untuk teman-teman kita yang vegetarian, kalau misalkan nggak bisa makan daging, Daging, ya. mungkin bisa ke jamur, Ya. karena jamur bisa menggantikan daging kayak gitu. Itu manfaatnya jamur apa? Enak sih ya, mengenyangkan lah ya. Intinya sih banyak gizi juga. Bisa terus, dibikin apa aja, Mas? kalau untuk membuat apa ya? Kalau aku ditanya untuk Bikin tempe bisa, Mas? bisa, ya itu aja. Kalau tadi aku palu gada gitu ya, serba bisa gitu ya. Di mana apa itu? Di mana lo butuh, gue ada gitu. Iya, gila. Di mana lo butuh gue ada gitu. Jadi kita tuh nggak pernah mempunyai keterbatasan sebenarnya. Ya ada keterbatasan ya untuk hal-hal yang lain gitu ya. Untuk beberapa produk itu sebenarnya kita nggak punya batasan. Kita bisa saling inovasi-inovasi Iya, baru betul. gitu. Dan jamur misalkan bisa jadi keripik, bisa jadi kaldu, bisa jadi sayur, bisa jadi banyak banget untuk sate juga bisa banyak banget. Jadi kayak misalkan Dengan nih satu bahan itu ya? semua bahan itu. Jadi kalau tanyanya ke saya ya, maksudnya untuk beberapa hal terbatasnya bisa jadi apa aja, menurutku bisa jadi banyak hal. Kayak gitu. Tergantung orang mau pengen bikin apa ya. Iya. Jadi Tuh, kan kalau nanam jamur itu bahan utamanya apa, Mas? kalau bahan utamanya itu pakai serbuk kayu. Oh. Pakai serbuk kayu. Kita kan biasa lihat jamur-jamur itu tumbuh di serbuk kayu kan. Jadi dari alamnya seperti itu, jadi penerapannya seperti itu kayak gitu. Jadi dan hal itu banyak banget bahan-bahannya yang ada di tempat kita. Kayak gitu. Sekarang memang ilmu itu sudah kelihatan semua ya, Mas. Ilmu itu sudah kelihatan. Dari zaman digitalisasi ini semua ilmu sudah kelihatan, tidak disembunyi-sembunyikan. Semua itu bisa kita lihat tutorial apa, tapi memang harus ada ilmu yang mungkin ada guru. Ya. Ya contohnya Mas Sam Adam ini Adam. memang harus ada ilmunya. Dan medianya itu dari dasar pertama itu apa, Mas? Media jamur itu, Mas. Ya, kalau tadi kan kita bicara ilmu, terus kita bicara apa ya? Apa tadi ya? Apa ya? Banyak sih soalnya ya, Mas. Ya, untuk media kan kita ngambil potensi dari alam, itu ada serbuk kayu, terus kalau tadi untuk belajar ya. Oh iya. Untuk dari awal aku belajar itu dari hanya media sosial. Aku lihat dari YouTube. YouTube, ilmu dari YouTube. Dari YouTube. Benar-benar nggak pernah tahu itu apa itu jamur, bagaimana memprosesnya gitu. Jadi untuk teman-teman
mungkin beberapa hal yang kalau sering nanya, "Ah, kayaknya aku nggak bisa di situ loh gitu. Oh iya, Kayaknya iya, aku itu nggak banyak sekali pertanyaan itu. Iya. Kayaknya aku nggak bisa, kayaknya aku nggak bisa ya. Coba aja dulu bro. Pesimis, gitu. udah pesimis. Jangan terlalu pesimis, coba aja dulu bro. Karena setiap proses itu nggak selalu langsung berhasil. Betul. Kita itu harus apa ya? Memberikan dari awal ya. Iya, kita dari awal tuh harus apa ya? Menghabiskan kegagalan. Iya. Oh, iya. Caranya nih, Nyong. Menurutku tuh kegagalan itu harus dihabiskan terlebih dahulu. Gitu. Kegagalan itu dihabiskan terlebih dahulu. Harus mencoba dulu ya Mas Iya. ya. Kalau mencoba itu belum tentu gagal, tapi kalau nggak mau mencoba itu udah pasti gagal. Ya, betul. keren. Iya, bener. Iya. Kata-katanya loh. Iya, bener, bro. Itu sih kopas aja sih. Karena ya, misalkan kayak apa sih inspirasi siapa sih ya? Itu. Bob Sadino lah ya. Bukan Mas. Orochimaru Orochimaru. sama Jiraiya. Nah, aku juga nggak wibu ya. Jadi. Aku lebih ke kayak misalkan yang aku baca ya, kayak sebelumnya aku di toko buku dan lebih nikmat banget untuk apa ya, banyak tempat-tempat literasi gitu ya, satu Iya. media literasi. Bob Sadino itu bilang ya, intinya ya apa ya, usaha yang berjalan itu ya usaha yang dilakukan, bukan usaha yang ditanyakan terus menerus. Iya. Dari awal itu garis besarnya kita harus suka dulu ya Mas. Dari bisnis yang kita akan jalani. Ya kan memang. Kalau menurutku sih suka atau nggak suka ya, itu kan persepsi orang masing-masing lah ya. Oh, iya. Tapi untuk aku pribadi sih, sesuatu yang kita nggak suka juga kita bisa olah gitu ya. Jangan benci dulu. Iya, jangan benci dulu. Sesuatu yang menurutku kita nggak bisa itu kan hanya perspektif awal gitu ya. Iya. Jadi kalau misalkan kita punya ide, dilakukan dulu. Terus kalau misalkan kita gagal, kegagalan itu jadi belajar, menjadi tempat Iya, belajar benar, gitu. iya, betul. Karena di tempat ya karena menurutku ya belajar itu bukan selalu materi yang pasti gitu ya. Karena ketika di lapangan itu pasti ada apa ya, proses-proses yang Ya, nggak tidak kita terduga lah. ketahui, nggak terduga juga. Kacang bro, kacang ya bro. Jadi untuk teman-teman jika ingin menggeluti bisnis jangan benci dulu. Karena kata Orochimaru, kebencian itu akan melahirkan kebencian yang lain. Ya. Ya kan? Keren. Ibu sejati. Betul. Saya sering nonton sih Mas. Oh iya. Jadi kata-kata itu masih terngiang-ngiang. Iya. Kacang Mas. Kacang. Ini Merokok, kacang ini dari pasar Mas. Bayi pasar. Iya. Kita Ini juga di dekat namanya pasar. kacang juga. direbus, kemudian diberi aroma-aroma yang mungkin bisa mengenakan kembali ini. Aroma apa tuh? Yang ini dong Mas, cobain. Oh iya Mas, silakan Mas. Oh iya. Mas, ya. Tadi aku udah pegangnya ini sih. Ya. Jangan ambil aja langsung ambil. Coba rasanya gimana? Nanti bro, Rasanya Nampol bro, tapi beneran nampol sendiri. Aduh, untung saya nggak disampingin. nampol bro. Ngopi. Kalau udut bener ya. Ya udut. Mas Adam nih ya, kira-kira nih harapan Mas Adam untuk Kali Bening atau mungkin ya Kali Bening itu meliputi masyarakatnya, organisasinya dan lain-lain ya. Harapan kedepannya itu gimana Mas? Kalau boleh jujur ya, Ya. ini sih nggak pernah aku bicarakan Manapun. dimanapun ya. Ini hanya perspektif aku, ya nggak perspektif sih, yang aku alami lah kayak gitu ya. Jadi di tempat kita itu apa ya, masih ada sekat-sekat apa ya, kayak misalkan dari pendidikan, dari tongkrongan dan lain-lain kayak gitu. Kayak misalkan yang nggak melanjutkan kuliah, terus punya kelompoknya sendiri, terus yang kuliah punya kelompoknya sendiri. Iya. Menurut aku tuh Sekarang harus dipecahkan gitu hal-hal kayak gitu ya. Karena menurutku ada beberapa orang yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan fasilitas untuk belajar, Iya. tapi yang tidak mendapat fasilitas jangan berhenti belajar. Terus kalau untuk yang teman-teman yang nongkrongnya di satu tempat itu bukan jadi apa ya, judge namanya dia itu kayak bocah tongkrongan kan. Iya. Itu hanya menghabiskan waktu apa ya? Enggak kayak gitu. Jadi kita lebih terbuka luas lah. Kita jangan
menyekat-nyekat yang lain. Berani aja loh, dobrak aja bro, dobrak aja karena apa ya, kita itu setara gitu. Iya. Aku paling seneng bilang kalau untuk teman-teman yang lain, kamu itu paling bisa loh. Jadi tunjukkan apa yang kamu bisa ke teman-teman yang lain, buktikan meskipun kamu berbeda apa ya, fasilitas atau rezekinya itu berbeda, tapi betul. untuk serawung lah ya, Iya. berkelompok itu terbebas untuk siapa saja gitu. Jangan terkekang gitu. Dan perspektif itu ya jangan diterus-teruskan gitu. Iya, betul. Kalau kayak gitu terus kita nggak bakal maju-maju. Iya. Ya. Kita nggak bakal maju-maju. Ya, Jadi, sampai kapan kita harus seperti Kita itu? harus ini ya Mas, saling mengenal gitu kan sama orang lain. Jangan membatasi, kayaknya bener. dia itu nggak selevel sama aku. Nah, itu gitu. ya. yang mungkin sekarang anak muda sekarang seperti itu. Nah, Banyak kan. itu sebenarnya 50% seperti itu. Iya, itu sebenarnya hal yang salah ya. Salah. Enggak sih ya, karena aku sih lebih apa ya? Ya tadi yang benar yang dikatakan. Ya dengan adanya kayak teman-teman skena atas, terus yang kan memberikan ruang yang Ya. enggak ada label-label tertentu lah ya. Arep kok dadi PNS apa arep kok dadi apalah pegawai luar angkasa, tinggalkan dulu lah. Kita murni ya, tanpa dicampur ya loh. Murni dari dirimu, tunjukkan baik bro. Kita bisa saling merangkul bersama-sama, jadi ekosistemnya itu jalan gitu loh. Iya. Lebih sehat, lebih saling mensupport, jadi lebih ya Banyak maju manfaat yang lah. bisa diambil di situ. Iya. Ya menurut aku sih Edukatif, semuanya ada. kalau menurut aku sih di Kali Bening masih ada beberapa hal yang kayak gitulah. Iya, Jadi benar. yuk kita saling merangkul bersama, jangan mengambil label-label Iya. yang lain. Itu pelan-pelan Mas. Memang kita harus saling supportnya itu pelan-pelan. Jangan langsung, nanti malah mereka berontak. Iya. Berontak bro. Ya, tujuan kita seperti itu Mas di Taken Production Ya, ini. Intinya gini Terima sih ya, kasih, Mas. terima Maksudnya, kita mungkin sebagai personal ya kita personal masing-masing ya. Cuma untuk memajukan Kali Bening ya kita harus bersama-sama. Ya bener. Jadi jangan melulu melihat kayaknya nggak bisa nih kalau Iya. gabung sama mereka. Jangan yang seperti itulah. Wes ora jamane bro. Cara jamane bro. Betul. Emang kita menakutkan ya Mas? Kita serem. Jadi Kamu mereka sih, tidak. Mas, Oh, serem, kamu serem. tidak lah. Itu bajunya tulisan apa? Pak Wan. Oke. Pak Wan goreng. Saya suka Mas, Pak Wan goreng, tahu goreng itu suka. Iya. Makanya saya itu bikin beli baju ini Pak Wan. Oke. Kalau nggak beli ya pesen aja sama saya. Bisa Mas? Tadi kan Mas Adam udah bilang. Oh iya lupa. Oh iya. Bisa juga untuk teman-teman untuk event-event apa mungkin bisa langsung beli atau pesan aja di tempat Mas Adam. Iya, Nanti boleh. terserah mau motif seperti apa, mau bakwan atau tempe atau keju. Atau mungkin Mas Nanang tuh buat timnya Mas Nanang chicken. Oh iya betul sekali. Nanang chicken Nah, akhir zaman. Untuk harga Mas? Harga apanya bro? Blon. Hablon ya. Ya itu tergantung ini sih, tergantung banyaknya juga. Kalau untuk retailnya sih dari 80 sampai 100 ribu. Tergantung bahan. Nah itu nggak Murah, menentu lah ya. Murah, bermasyarakat. Bermasyarakat lah ya. Jangan notok palu Mas nanti kemahalan. Iya nggak harga jadi tuh beli. kan nggak jadi apa ya, harga itu nggak jadi hal yang pasti ya. Kalau misalkan kita suka atau kita memiliki nilai dari itu ya kayaknya harga Nggak terlalu berpengaruh. enggak berpengaruh. Kayak misalkan kita di tongkrongan dilainin ya kita nggak berpatokan dengan harganya, kue diregani apa ora bro ya. Jadi lebih kayak kok bisa berkontribusi apa, gue lebih berharga gitu. Untuk kok sing Terima dadi kasih. apa, terus kok sing dinilai sepira ya ora. Ya, dari sekian taken kepada Mas Adam. Nah, sebentar Mas, harapan Mas Adam nih buat Taken Oh Production. iya, satu kali, Atau Mas. mungkin ada masukan apa gitu. Yang berkesan nanti dari Mas Adam sendiri untuk teman-teman yang di rumah maupun dimanapun, itu kesan-kesannya, harapannya untuk gimana kali ini? Pesan. Oh, Hah? Pesan. Oh iya. Pesan ya. Pesan Kirim dan kesan ya. Pesan bisa. Kalau kesan sih sangat berkesan banget ya, karena ternyata
lahir-lahir baru apa ya? Sebuah kepribadian yang merdeka. Salah satunya ada Taken Project. Sangat merdeka sekali. Kami dari tim-tim dari Taken Project kan punya apa ya? Nilai yang baik untuk kita berdiri sendiri lah ya. Bisa menghasilkan produksi, terus nanti bisa membantu yang lain. Sangat terkesan dan saya sangat support. Semoga ini jadi apa ya, tempat yang menarik untuk berbincang-bincang. Amin. Kalau untuk harapan sih pastinya harapannya selalu yang terbaik ya. Harapan selalu terbaik. Kalau untuk kedepannya, misalkan ya ada beberapa hal yang komen-komen negatif, kita lupakan saja bro. Wes ora jamane bro komen-komen negatif ya. Lupakan saja, kita terus di jalan kita sendiri dan semoga Taken Project selalu menjadi pribadi tempat yang baik dan nyaman untuk semua orang. Amin. Terima kasih untuk harapan, itu termasuk doa untuk kami juga ya. Dan semoga doa itu bisa terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Mas Adam sudah sama-sama mampir ke sini dan mau kami undang. Walaupun kita bikinnya kopi atau makanan chicken bukan sangkur ya. Chickennya saya itu namanya Nanang Fried Chicken, tapi alhamdulillah Mas Adam suka ya tadi ya. Suka. Walaupun makan sedikit. Kok dentekakan bro? Iya ora apa-apa, dentekakan. Ngono. Oke Mas Nanang, silahkan ditutup. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan Taken Production pada episode yang kedua ini. Semoga bermanfaat, memberikan hal-hal yang edukatif, informatif yang tentunya kita semua menikmatinya. Dan tentunya ada bonusnya juga tadi, hiburan ya. Hiburan untuk kalian semua yang lagi galau, yang lagi nembak cewek gak diterima-terima. Itu kita ucapkan terima kasih sekali untuk Mas Adam yang sudah hadir di sini. Walaupun Mas Adam lagi banyak kesibukan, tapi masih meluangkan waktu untuk kita semua yang ada di sini. Terima kasih Mas Adam. Ya, sama-sama. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu lagi next time ya. See you untuk teman-teman semua. Kita ucapkan kepada teman-teman terima kasih kepada teman-teman di acara Taken Production. Thank you bro. Thank you. Kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.